Ibu buka dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali tetap Maya di mata kuliah Meteorologi Penelitian Pendidikan semester 6 berarti ya, ini kelas A. Hari ini pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kita sudah UTS ya. UTS-nya kalau nggak salah hari Kamis ya, nanti cek lagi lupa. Tapi minggu depan kita mulai UTS. Hari ini presentasi kelompok 5 dan presentasi terakhir ya sebelum UTS. Jadi setelah UTS nanti kita akan langsung menyusun ke proposal penelitian. Silakan yang belum dibuka videonya. Ini selain Enes yang lagi di jalan, yang lainnya dibuka videonya ya. Sambil menunggu yang belum join, Ibu akan absen ulang seperti minggu kemarin ya, Ibu absen ulang dari e-learning dan disamakan dengan di Zoom. Kalau tidak ada, nanti Ibu ganti kehadirannya jadi tidak hadir. Yang pertama angkasa. Nah, di sini udah absen nih, tapi ada nggak di Zoom? Hadir Ibu. Oke, ada. Kenapa belum dibuka videonya angkasa? Ibu. Selanjutnya Lutfiah ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Saadah nggak ada. Oke, tidak hadir ya. Oh, Ibu sambil share screen harus. Nanti Ibu share screen ininya ya, setelah Ibu buat tidak hadir. Saadah tidak hadir. Elva Hadir, Bu. Oke, Elva ada. Fahira Hadir, Bu. Oke, Eko Agung Sanjaya. Eko nggak ada, tidak ada. Reni Agustin ada? Tidak ada. Ada, Bu. Ada. Ada. Rani aja ada? Hadir, Ibu. Oke, Sitri. Hadir, Bu. Dila Amalia. Hadir, Bu. Palupi Andini. Hadir, Bu. Muhammad Angga. Hadir, Bu. Kenapa nggak dibuka videonya, Angga? Sering kendala sinyal, Bu. Kendala sinyal terus ya. Nuni Ajahra. Hadir, Bu. Raden Sintia. Raden Sinde. Hadir, Ibu. Oke. Afi F. Hadir, Ibu. Nur Fardi. Tidak ada. Herda Edona. Tidak ada, tidak hadir. Natasha Hidayah. Hadir, Bu. Oke, Hairul I. Hairul tidak hadir. Dita Hairunisa. Hadir, Ibu. Oke, Septi Larayani. Hadir, Ibu. Oke, Sela Lestari. Hadir, Bu. Anggia Muti. Tidak ada. Rosidah Nurhasa. Hadir, Ibu. Oke, Detin Oktaviani. Hadir, Ibu. Intan Oktaviani. Hadir, Ibu. Enes Francisca.
Hadir, Bu. Devi Puspitawati. Hadir, Bu. Oh, Devi belum absen e-learning. Ibu hadirkan aja ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Salma RA, Hadir Ibu. Dewa Ramadhani, Hadir, Bu. Yuwan Suri, Hadir, Ibu. Rula Sapi, Ibu. Putri Alivia, tidak ada. Jesse Santi, Hadir Ibu. Novi Trisnawati, Ibu maaf, katanya Tenofil di tempatnya lagi mati lampu, terus loading. Rahmawati, Fit, Hadir, Bu. Kiki Wahyuni, Hadir, Ibu. Rizky Yu, nggak ada. Oke. Dasep Yusuf Fadilah. Hadir Ibu. Ibu simpan dulu, Ibu ulangi yang belum. Ibu, maaf, di 2003 baru bisa masuk Zoom. Ya, coba Ibu cek ulang di sini ya. Oke, tadi yang tidak hadir itu Saada. Saada ada nggak sekarang? Masih belum ada. Saada, Eko, Nurfardi, Herda. Hadir Ibu Nurfardi. Baru masuk soalnya jaringan, Bu. Nurfardi, salah. Nurfardi ada, Herda nggak ada. Hairul I, Anggiamuti. Oh, Iya, Bu. Anggiamuti ya? Iya. Oh, ini hadir. Putri sama Rizky Yu. Pulang ya. Ibu ulangi yang tidak hadir. Saada, Eko Sanjaya yang tidak hadir ya. Saada, Eko Sanjaya, Herda, Hairul, Putri, sama Rizky. Tadi siapa Septi yang belum masuk tuh? Nopi, Bu. Tapi udah masuk katanya. Novi Trisnawati udah masuk belum? Sudah. Oke. Udah ya? Berarti yang Ibu sebutkan ini Rizky Yu, Putri, Hairul, Herda, Eko, sama Saadah. Tidak ada ya? Tidak hadir ya? Oke, Ibu simpan kehadiran. Oke. Hari ini kita akan membahas presentasi kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 memandu diskusi ya. Nanti sudah presentasi seperti biasa tanya jawab. Nanti Ibu mengecek ya. Ini beberapa menit lagi. Mungkin Ibu ganti perangkat, tapi Ibu tetap cek. Tapi kalaupun misalnya Ibu tidak masuk lagi atau lagi wawancara misalnya di sini, nanti bisa langsung di stop aja ya recordingnya ya. Ini siapa, Rani ya? Langsung disimpulkan dan ditutup recordingnya. Oke, silakan kelompok 5, moderator kelompok 5 siapa? Reni, Bu. Rani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan melakukan pemaparan tentang materi penelitian grounded theory. Sebelumnya saya akan membacakan kegiatan pemaparannya dari mulai yang pertama, perkenalan anggota, yang kedua pemaparan, yang ketiga tanya jawab, yang keempat atau yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan. Yang pertama-tama kita perkenalkan anggota kelompok 5 dulu terlebih dahulu. Yang pertama ada Natasha Hidayah Oktaviani sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Devi Puspitawati sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Reni Agustin saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Hairul Rizal Ismail sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, Afi Rohmantika Fauzia sebagai pemateri kelima. Rula Nur Syafitri sebagai pemateri keenam. Dan Rahmawati Fitri Wulansari sebagai pemateri ketujuh. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi hari ini. Untuk yang pertama, pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian penelitian grounded theory. Next. Pengertian penelitian grounded theory ini merupakan salah satu pendekatan dalam jenis penelitian kualitatif. Grounded theory dapat pula dikatakan penemuan teori baru atau teori dasar. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian tidak menggunakan teori sebagai dasar penelitian, melainkan melakukan penelitian untuk menemukan teori baru. Penelitian seperti ini pertama kali dikembangkan oleh Bernigge, Glaser, and Anselm L. Strauss pada tahun 1967 yang ditandai dengan diterbitkannya buku dengan judul The Discovery of Grounded Theory. Namun di Indonesia baru dikenal pada tahun 1970. Next. Metodologi teori dasar adalah suatu metode analisis komparatif yang umum untuk menemukan teori dengan 4 kriteria, yaitu kerja atau umum, relevansi dimengerti, cocok atau valid, dan dapat dimodifikasi atau dikendalikan. Metodologi teori dasar merupakan salah satu metode interpretatif yang membagi filsafat fenomenologi yang umum. Tahun 2006 menurut Strauss dan Corbin, penelitian grounded theory mempunyai tujuan untuk membangun teori yang dapat dipercayai dan menjelaskan wilayah di bawah studi. Penelitian yang bekerja dalam tradisi ini juga berharap teori-teori mereka akhirnya akan berhubungan dengan teori-teori lainnya dalam disiplin-disiplin yang mereka perhatikan dalam suatu cara kumulatif, dan bahwa teori tersebut akan memiliki implikasi yang bermanfaat. Menurut Strauss dan Corbin tahun 1990 nomor 24. Jadi dapat disimpulkan bahwa grounded theory ini salah satu jenis metode kualitatif karena analisanya tidak menggunakan angka, coraknya induktif karena hendak menemukan teori baru. Objek penelitiannya adalah salah satu fenomena yang ada dalam konteks yang alamiah dan dimengerti sesudah data lapangan diperoleh, entah melalui wawancara atau observasi diinterpretasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang grounded theory sebagai metode ilmiah. Menurut ilmuwan Glaser dan Strauss 1967, yaitu di mana metode grounded theory dikatakan sebagai metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria sebagai metode ilmiah, yaitu adanya ketelitian dan ketepatan, adanya kesesuaian atau
keaslian antara teori dan observasi, serta dapat dibuktikan dan diteliti ulang. Metode grounded theory berwujud suatu konsepsi tentang penelitian ilmiah bahwa suatu teori yang dibangun dan direkonstruksi dapat menawarkan kepada kita konsepsi atraktif metode ilmiah. Selanjutnya, grounded theory direkonstruksikan sebagai suatu usaha yang berorientasi pada masalah di mana teori-teori induktif diturunkan dari pola data yang kuat, dikolaborasikan melalui konstruksi model, dan dijustifikasikan dalam istilah koherensi penjelasannya. Haig berasumsi bahwa grounded teori dapat diperkuat dengan merekonstruksi sesuai dengan perkembangan terbaru dalam metodologi ilmiah yang paling nyata, yaitu di mana perhitungan umum metode ilmiah ini sebagai abduktif explanatory inferentialisme atau AEI, yaitu di mana teori dari metode ilmiah secara sentral berurusan dengan penurunan teori-teori secara abduktif dan penelitian dalam kaitannya dengan adanya yang disebut ahli filsafat bahwa inferensi adalah penjelasan terbaik menurut Haig 2004 nomor 1. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devi sebagai pemateri kedua yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metodologi grounded theory. Next. Prinsip-prinsip metodologi grounded theory menurut Haig 2004 halaman 1-5 mengemukakan beberapa prinsip grounded theory sebagai metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Sesuai dengan teori AEI tentang metode ilmiah, pemilihan dan perumusan masalah merupakan pusat terpenting dari penelitian ilmiah. Suatu fakta bahwa dengan mengadopsi penetapan secara khusus masalah ilmiah, metode AEI mampu menjelaskan bagaimana penelitian mungkin dilakukan, dan pada saat yang sama menyediakan bimbingan untuk melakukan penelitian. Yang selanjutnya yaitu deteksi fenomena. Kegagalan menggambarkan perbedaan ini mengarahkan pada perhitungan yang menyesatkan tentang hakikat ilmu pengetahuan, sebab merupakan fenomena khas, bukan data bahwa teori kita dibangun untuk menjelaskan dan memprediksikan. Dengan demikian, teori harus dirumuskan, grounded teori harus diambil sebagai dasar dalam fenomena, bukan data. Yang selanjutnya ada prinsip penurunan teori atau teori generation. Menurut resep metode hipotetiko-deduktif yang sebenarnya, orang mengambil suatu teori atau hipotesis dan mengujinya secara tidak langsung dengan memperoleh dari konsekuensinya, yang merupakan kesediaan mereka menguji langsung secara empiris. Dalam pengambilan teori sebagaimana adanya, metode hipotetiko-deduktif tidak mempertimbangkan penciptaan atau asal teori tersebut, hanya dengan validasi dan justifikasinya. Selanjutnya ada pengembangan teori. Karena teori ditangkap dari genggaman hipotetiko-deduktif secara ortodoks, peneliti bidang pendidikan dan ilmu sosial pernah peduli dengan pengujian teori berkenaan dengan kecukupan empiris mereka. Suatu peranggapan yang tak diucap dari praktik semacam itu adalah bahwa teori muncul dalam bentuk berbunga penuh full blow form. Sesudah itu, teori tersebut setiap saat siap diuji.
Sesungguhnya teori semacam itu belum dikembangkan dan peneliti tanpa sadar menyampaikan teori dengan kadar isi rendah tersebut kepada pengujian empiris prematur. Yang selanjutnya, penilaian teori atau teori appraisal. Penganut aliran empirisme yang dominan tentang penilaian teori dicirikan dalam pertunjukan hipotetiko-deduktif normal, di mana teori ditaksir kecukupan empirisnya dengan memastikan apakah prediksi tesnya dibuktikan oleh data yang relevan. Bagaimanapun, batasan suatu konfirmasi yang keras itu sekarang secara luas diterima di dalam filosofi ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada grounded teori yang direkonstruksi. Walaupun pengaruh pragmatisme Amerika pada metodologi grounded teori berbagai macam, dampak filosofi kontemporer ilmu pengetahuan pada tulisan Glasser dan Strauss hampir tidak ada. Ini mencurigakan sebagaimana diungkapkan oleh ahli pragmatis seperti Dewey yang menangani filosofi seperti ilmu pengetahuan, hanya lebih umum. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data dari penelitian grounded theory. Next. Metode pengumpulan data dalam penelitian grounded theory adalah wawancara. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell 1998, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data, di mana wawancara dilakukan untuk menyerap starut, menemukan informasi yang kontinu atau berkelanjutan untuk menambah hingga tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Suatu kategori mewakili unit informasi yang tersusun dari peristiwa, kejadian, dan instansi. Peneliti juga menganalisis dan mengumpulkan pengamatan dan dokumen, tetapi bentuk data ini tidak biasa. Menurut Creswell menyatakan pengumpulan data dalam studi grounded theory merupakan proses zigzag keluar lapangan untuk memperoleh informasi, menganalisis data, dan seterusnya. Proses pengambilan informasi melalui pengumpulan data dan membandingkannya dengan kategori yang muncul disebut metode komparatif konstan atau constant comparative analysis data. Creswell 1998 dalam MZIR tahun 2011 halaman 210. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya dipersilakan untuk pemateri keempat. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya ada proses analisis data penelitian grounded theory. Menurut MZIR tahun 2011 dalam bukunya halaman 210, menyatakan bahwa proses analisis data dalam penelitian grounded theory bersifat sistematis dan mengikuti format standar sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengorderan terbuka atau open coding. Penelitian membentuk kategori awal dari informasi tentang fenomena yang dikaji dengan pemisahan informasi menjadi segmen-segmen. Di dalam setiap kategori, penelitian menemukan beberapa properti atau subkategori dan mencari data untuk membuat dimensi atau two-dimensionalis atau memperlihatkan kemungkinan ekstrim pada kontinum proses tersebut. Yang selanjutnya dalam pengadaan poros atau axial coding. Penelitian merakit data dalam cara baru setelah open coding. Rakitan data ini dipresentasikan menggunakan paradigma pengodean atau diagma logika di mana peneliti mengidentifikasi fenomena sentral, yaitu kategori sentral tentang fenomena. Menjajaki kondisi kasual, yaitu kategori yang mempengaruhi fenomena. Mengspesifikasikan strategi, yaitu tindakan atau interaksi yang dihasilkan dari fenomena sentral.
lalu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang menengahinya, yaitu kondisi luas dan sempit yang mempengaruhi strategi, dan menggambarkan konsekuensi, yaitu hasil dari strategi untuk fenomena ini. Selanjutnya dalam pengelolaan selective coding, peneliti mengidentifikasi garis cerita dan menulis cerita yang mengidentifikasikan kategori dalam model pengaduan boros. Dalam fase ini, proposisi bersyarat atau conditional propositions atau hipotesis biasanya disajikan. Akhirnya, peneliti dapat mengembangkan dan menggambarkan secara visual suatu matriks kondisional yang menjelaskan kondisi sosial, historis, dan ekonomis yang mempengaruhi fenomena sentral. Fase analis ini tidak sering ditemukan dalam studi grounded theory. Strauss dan Corbin tahun 1990 dalam bukunya halaman 59-60 dan Criswell tahun 1998 halaman 57. Next. Selanjutnya, menurut Strauss dan Corbin, prosedur analis dalam penelitian grounded theory yang disebutnya sebagai proses pengodean atau coding proses dirancang sebagai berikut. Yang pertama, membangun daripada hanya mengetes teori. Yang kedua, memberikan proses penelitian rigon atau ketegasan yang diperlukan untuk membuat teori ilmu pengetahuan yang baik. Yang ketiga, membantu pengalisis untuk memecahkan melalui bias dan asumsi yang dibawa. Yang selanjutnya, melengkapi grounding, membangun pengungkapan, dan mengembangkan kepekaan dan integrasi yang diperlukan untuk melahirkan sesuatu yang besar. Mempersempit jaringan, menjelaskan teori yang secara tertutup mendekati realitas yang mewakilinya. Strauss dan Corbin 1990 dalam halaman 57. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kepada pemateri kelima, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya, penelitian grounded theory. Judul penelitiannya Development of Professional School Counselor Identity atau pengembangan identitas konselor sekolah profesional. Suatu penelitian grounded theory oleh Pamalia, Ebrod, Jane, M. Myers dalam Merriam and Associates tahun 2002, 145 sampai 159. Pendahuluan, pembentukan dan pengembangan identitas profesional telah diteliti dalam sejumlah profesi termasuk pendidikan. Menurut Kuzmich tahun 1994, psikoanalisis menurut Rosenblum tahun 1992 dan psikologi menurut Watts tahun 1987. Apa yang muncul menjadi menonjol melintasi studi ini adalah suatu proses saling pengaruh secara kontinu antara perubahan struktural dan perubahan sikap yang menghasilkan konseptualisasi diri sebagai suatu tipe profesional. Konseptualisasi diri ini yang diistilahkan identitas profesional seseorang, memenuhi suatu kerangka referensi dari mana seseorang melaksanakan peran profesional, membuat keputusan profesional berarti dan berkembang sebagai suatu profesional. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian kualitatif mencangkup
sampling konselor sekolah yang dipilih untuk mewakili pandangan yang berbeda. Pengumpulan data melalui wawancara kualitatif menggunakan pendekatan terstruktur yang dilengkapi dengan pedoman wawancara, yaitu pertanyaan penelitian di samping observasi di sekolah tersebut. Partisipasi 10 konselor sekolah dari latar sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama di Amerika Serikat, N sama dengan 7, dan di Karibia, N sama dengan 3, dilibatkan sebagai partisipan dalam studi ini. Partisipan yang dilibatkan terdiri atas 9 perempuan dan 1 laki-laki yang diidentifikasi sekelompok budaya etniknya. Sebagai Kaukasia putih, N sama dengan 5, atau Afrika Amerika, atau Afro-Karibian, atau hitam, N sama dengan 5. Ke-10 konselor tersebut memiliki tingkat master dalam konseling atau bidang yang berhubungan, atau suatu sertifikat studi profesional dan konseling dari negara lain di luar Amerika Serikat. 7 partisipan menurut pernyataan mereka memiliki National Certified Counselor atau NCC, 2 memiliki lisensi profesional konselor atau LPC, dan 3 memiliki sertifikat dari negara lain. Pengalaman mereka sebagai konselor antara 1 sampai 29 tahun. Selanjutnya, penelitian pewawancara. Penelitian pewawancara adalah seorang perempuan kulit putih yang memiliki gelar master dalam bidang konseling serta dilengkapi dengan doktor dalam konseling dan konselor pendidikan. Kualifikasinya termasuk sertifikat konselor, Sekolah Nasional Certified Counselor, dan lisensi profesional konselor. Ia memiliki 14 tahun pengalaman sebagai konselor sekolah termasuk 6 tahun di Amerika Serikat dan 8 tahun di Karibia. Pertanyaan wawancara, hasilnya terangkum dalam 6 pertanyaan penelitian berikut. 1. Faktor-faktor apa yang menentukan program konseling sekolah? 2. Siapa yang dilibatkan dalam penentuan program konseling sekolah? 3. Bagaimana konselor sekolah membuat keputusan tentang program konseling sekolah? 4. Apa isu konflik dengan kepala sekolah yang dihadapi oleh konselor sekolah? 5. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh konselor sekolah ketika berinteraksi dengan kepala sekolah dalam situasi konflik profesional? 6. Di dalam cara apa keputusan konflik mencerminkan peran konselor sekolah? Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya kepada pemateri ke-6, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan yang api tadi. Selanjutnya ada prosedur. Pendekatan sampling purposif Patton 1990 digunakan untuk menghasilkan kasus-kasus gaya informasi yang menerangi studi dan menerangkan variasi, seperti pola umum penting yang terdapat di dalam variasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur menggunakan pendekatan open-ended dengan pedoman wawancara seperti halnya observasi dalam sekolah. Wawancara dilakukan paling tidak 1 jam dan diselesaikan di setiap tempat kerja khusus konselor sekolah. Selanjutnya ada pengodean terbuka atau open coding. Penamaan dan pengategorian fenomena melalui pengujian data tertutup mengacu pada pengodean terbuka. Strauss and Corbin 1990 dalam pengambilan data observasi dengan 1 baris, 1 kalimat, atau 1 paragraf transkripsi, setiap kejadian terpisah, ide, atau peristiwa diberikan nama atau kata kode yang mewakili konsep di bawah observasi. Kreativitas merupakan elemen penting dalam analisis data. Pengkhususan kata-kata kode merupakan tahap kreatif pertama dalam analisis data. Kata-kata kode dipilih oleh peneliti untuk memperoleh pengalaman baru dari data. Contoh kata kode yang diidentifikasi dalam studi ini
mencangkup assaying atau percobaan, conceptual issue, koneksi hubungan, dan discovery kenyataan. Total dari 295 kata kode telah diidentifikasi dalam satu studi ini. Selanjutnya, pengkodean aksial atau axial coding. Selanjutnya, pengkodean aksial atau axial coding. Sementara pengkodean terbuka memecahkan data, pengkodean aksial mendapatkan data ke belakang satu sama lain dalam cara baru dengan membuat koneksi antara kategori dan subkategori. Untuk mengembangkan beberapa kategori utama, Strauss and Corbin 1990 menghasilkan model petunjuk kausal, dan kondisi perantara fenomena, konteks, strategi tindakan atau interaksi, dan konsekuensi. Selanjutnya ada pengkodean selektif atau selective coding. Proses pengkodean selektif mengintegrasikan kategori untuk membentuk teori substantif. Strauss and Corbin 1990. Teori ini mendeskripsikan rangkaian hubungan kategori yang muncul dari data melalui pengodean komparatif, konstan, dan prosedur analisis. Identifikasi kategori inti, suatu yang diperkirakan paling bervariasi dalam pola perilaku penting untuk pengembangan teori. Salah satu kategori inti merupakan persyaratan yang mengarah pada munculnya fenomena dan sebagai tahap yang mewakili fenomena. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-6. Selanjutnya kepada pemateri ke-7, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang kredibilitas studi. Suatu studi kualitatif dapat dievaluasi secara akurat hanya apabila moderator. Bagaimana? Maaf, saya lanjutkan. Suatu studi kualitatif dapat dievaluasi secara akurat hanya apabila prosedurnya eksplisit, mencukupi, dan standar penelitian aturan ilmiah sesuai untuk studi. Kredibilitas studi ditentukan oleh kesesuaian proses penelitian maupun kesesuaian dasar empiris dari temuan penelitian. Proses penelitian dibimbing oleh prosedur yang rinci, sebagai contoh, pemilihan partisipan, pengidentifikasian kategori, dan hubungan konseptual antara kategori. Hubungan konseptual dirumuskan dan diuji dengan uji ulang setiap wawancara melalui metode komparatif untuk menguji hubungan. Hasil hubungan antar kategori meliputi yang pertama, terdapat suatu interplay resiprokal di dalam proses. Yang kedua, terdapat suatu karakteristik dasar pada proses sebagai kondisi dan perubahan keputusan. Dan yang ketiga, fenomena sebagai suatu campuran pengaruh merupakan proses dinamis di dalam konteks, kondisi, dan tahap untuk mempersiapkan konselor di dalam peran. Kecukupan penetapan empiris dari temuan penelitian mengarah pada konsep pertalian, kekhasan, dan variasi, kondisi, saling pengaruh, kreatif, dan proses. Konsep dihasilkan dari data yang secara sistematik berhubungan. Hubungan konseptual disajikan sebagai strategi dan aktivitas penampilan konselor sekolah dalam perannya.
variasi dan kekhasan dibangun ke dalam teori sebagai kondisi untuk proses di bawah studi. Kondisi lebih luas yang mempengaruhi proses dipandang sebagai setting di mana konselor sekolah mempersiapkan pelayanan. Teori mendeskripsikan proses dinamis untuk campuran pengaruh yang melibatkan tahap dan tindakan atau interaksi sebagai respons terhadap kondisi umum. Temuan teoritis mewakili saling pengaruh yang kreatif antara peneliti dan data. Akhirnya, teori substantif disajikan sebagai suatu proses. Walaupun kredibilitas studi dan kecakupan dasar atau ketetapan empiris bersumber dari pandangan kualitatif, beberapa komentar sehubungan keterbatasan studi perlu mencakupi bagi pembaca yang lebih terbiasa dengan analisis kuantitatif. Yang pertama, teori dasar dapat digeneralisasikan pada tindakan dan interaksi khusus yang berlaku pada suatu fenomena dan menghasilkan konsekuensi. Studi ini mewakili pandangan teoritis dari 10 partisipan. Variasi yang belum terungkap melalui penelitian tambahan dapat ditambahkan sebagai perubahan terhadap perumusan semula. Yang kedua, reproduksibilitas studi mungkin dipertanyakan. Teori yang berurusan dengan suatu fenomena sosial atau psikologis mungkin tidak dapat direproduksi karena kondisi tidak secara pasti sesuai dengan studi semula, kendati banyak kondisi utama yang mungkin sama. Bagaimanapun, perspektif teoritis yang diberikan dari peneliti asli dan aturan umum yang sama berikutnya untuk pengumpulan dan analisis data dalam rangkaian kondisi yang serupa. Peneliti lain harus mereproduksi penjelasan teoritis yang sama tentang fenomena yang diberikan itu. Pertentangan yang muncul perlu dipecahkan melalui pemeriksaan kembali data dan identifikasi kondisi berbeda yang mungkin beroperasi pada setiap kasus. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil dari prosedur pengodean mencerminkan pentingnya kategori teoritis yang menjelaskan bagaimana partisipan secara kontinu memproses masalah, konseptualisasi diri, peran mereka. Kategori ini membentuk dasar untuk teori substantif yang mendeskripsikan suatu rangkaian saling berhubungan dari kategori yang didasarkan dari data yang muncul dari prosedur analisis dan pengodean komparatif yang tetap. 8 kategori teoritis muncul melalui proses pengodean terpusat yang menjelaskan bagaimana partisipan secara kontinu memproses masalah atau konseptualisasi diri dari peran. Kode 8 kategori tersebut adalah yang pertama, accounts, yang kedua, advocates, yang ketiga, defines, yang keempat, intertwines, yang kelima, manage, yang keenam, rates, yang ketujuh, response, dan yang ke-8 sustains. Masalah dasar yang didasarkan pada data adalah kebutuhan konselor sekolah untuk konseling pribadi dalam melaksanakan peran profesionalnya. Konseling pribadi merujuk pada konseptualisasi diri dari peran tersebut sebagai seorang konselor sekolah. Seperti diungkapkan tinjauan ulang setiap cerita atau wawancara, konselor sekolah menghadapi berbagai pengaruh dan setiap konselor sekolah menemukan cara untuk mencampur pengaruh ini. Sebagai suatu proses, kategori inti tersebut diberi judul campuran pengaruh. Menggunakan pengodean selektif, setiap kategori teoritis yang terpisah dihubungkan dengan kategori inti sebagai kondisi atau peristiwa atau kejadian yang mengarah pada fenomena atau tahap atau strategi dan aktivitas dari proses. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-7 atau yang terakhir yang telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya kita berlanjut ke kegiatan yang yaitu diskusi
diskusi tanya jawab. Yang pertama dibuka 3 pertanyaan untuk termin pertama. Yang termin kedua menyesuaikan. Baiklah untuk teman-teman atau audiens yang ingin bertanya dipersilakan dengan menuliskan chat di kolom chat ya. Dan untuk Rani, Pak Lupi atau Rani dulu ini yang akan menyampaikan pertanyaan. Dari Pak Lupi dulu ya, untuk Pak Lupi dipersilakan. Ya, moderator izin bertanya, kan dari pengertian dari metode penelitian grounded teori ini itu adalah untuk menemukan teori baru berdasarkan fenomena umum yang sedang terjadi. Nah, pertanyaannya itu adalah, menurut kelompok 6 ini, apakah metode grounded teori dapat dilakukan atau diterapkan dalam tiap penelitian, dan bagaimana tingkat kesukarannya? Terima kasih. Pertanyaannya bisa dituliskan kembali di kolom chat ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rani, dipersilakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rani dari perwakilan kelompok 4. Ingin bertanya, apa saja ciri-ciri penelitian kualitatif grounded theory? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rani yang bertanya. Silakan pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya ada yang raise hand dari Nuni Azahra, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya Nuni Azahra dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja kelebihan dan kelemahan dari metode grounded theory? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, Nuni silakan ditulis di kolom chat ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Eko Agung Sanjaya. Untuk Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu untuk saya bertanya. Izin mempertanyakan bagaimana cara melakukan pengumpulan data dari grounded theory ini. Terima kasih. Baik, untuk Eko, pertanyaannya silakan ditulis di kolom chat ya. Untuk termin pertama, 4 pertanyaan dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Lupi ya. Pertanyaan dari Pak Lupi, menurut kelompok 5, apakah metode penelitian grounded theory ini dapat diterapkan dalam setiap penelitian dan bagaimana tingkat kesukarannya? Nah, untuk menurut kelompok kami sendiri,
kan penelitian grounded theory ini tuh masuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Nah, untuk setiap penelitiannya itu kan ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Ada yang berdasarkan angka, ada juga yang berdasarkan teori-teori. Nah, jadi untuk grounded theory ini menurut kelompok kami tidak semua penelitian bisa diterapkan dengan teori ini ya, karena kalau kualitatif sendiri itu tuh karena dia menjurus ke lebih teori-teori yang mendalam kayak teori-teori sebelumnya gitu, jadi butuh lebih banyak teori dan referensi jurnal-jurnal yang lainnya, dan dalam langkah-langkahnya pun harus benar-benar sesuai gitu. Beda sama kuantitatif yang kemarin yang benar-benar harus konkret sama angka. Nah, kayak gitu. Terus untuk kesukarannya ya, menurut kelompok kami lebih sedikit sukar ya, karena kita harus melengkapi teori-teori yang sesuai dengan konteks penelitian, judul penelitian kita. Seperti itu, Pak Lutfi. Gimana Pak Lutfi? Jadi meskipun sama-sama untuk menemukan, meskipun sama-sama menjelaskan suatu fenomena, tapi tetap ya gitu berbeda antara kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, ya seperti itu. Terima kasih ya ininya. Ya. Instruksi moderator. Ya, dipersilahkan. Saya izin menjawab pertanyaan yang dari Rani. Apa saja ciri-ciri penelitian kualitatif ground theory? Ciri-ciri kualitatif ground theory yaitu dikemukakan oleh Strauss and Corbin tentang ground theory, yakni yang pertama, ada ground theory dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Yang kedua, penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Yang ketiga, agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping harus dipenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, sesuai, yang kedua, dipahami, yang ketiga, generalisasi umum, yang keempat, pengawasan. Juga diperlukan dimilikinya kepekaan teoretik dari si penyelidik. Kepekaan teori adalah quality pribadi si penyelidik yang mempunyai pengetahuan yang mendalam sesuai bidang yang diteliti, mempunyai pengalaman penyelidikan dalam bidang yang relevan. Dengan pengetahuan dan pengalamannya tersebut, si penyelidik akan mampu memberi makna terhadap data dari suatu fenomena atau kejadian dan peristiwa yang dilihat dan didengar selama pengumpulan data. Selanjutnya, si penyelidik mampu menyusun kerangka teori berdasarkan hasil analisis induktif yang telah dilakukan. Setelah dibandingkan dengan teori-teori lain, boleh disusun teori baru. Yang keempat, kemampuan penyelidik untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoritik, pengalaman dan kajian dari bidang yang relevan, dan banyak sastra yang dibaca. Hal tersebut menyebabkan si penyelidik mempunyai maklumat yang kaya dan peka atau sensitif terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam fenomena yang dalam penelitiannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Rula. Sebelumnya, mohon maaf ya, di sini saya melanjutkan Reni. Kebetulan Reninya ada kegiatan kampus mengajar. Gimana untuk Tani, jelas jawaban dari Rula? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Rani. Instruksi moderator. Iya, dipersilakan untuk Api. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eko. Bagaimana cara melakukan pengumpulan data dari grounded teori? Dalam penelitian grounded teori, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang pertanyaannya tidak terstruktur, yaitu melalui interview. Yang dikenal dengan istilah unstructured interview, suatu wawancara tidak terstruktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden, di mana pewawancara hanya mempunyai rencana pertanyaannya atau rencana hal-hal atau konteks topik yang akan ditanyakannya. Pertanyaan tersebut biasanya merupakan pertanyaan yang umum dan bukan merupakan sekumpulan pertanyaan spesifik yang harus ditanyakan dengan perkataan tertentu dan dengan urutan tertentu. Jadi, wawancara interview ini biasanya dalam suatu bentuk tanya-jawab dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa yang sedang diteliti. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Api atas jawabannya. Gimana untuk Eko? Jelas nggak jawaban dari Api? Untuk jawabannya bisa dipahami. Terima kasih kepada Afi dan moderator. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Nuni. Baik, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noni. Kelompok 1, apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode grounded theory? Jawabannya ada beberapa kelebihan dan kelemahannya, diantaranya yaitu kelebihan yang pertama, lebih terstruktur baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam melakukan analisis data. Yang kedua, tidak sekedar menguraikan atau menjelaskan hasil penelitian, namun juga memberikan sebuah konsep dan semaksimal mungkin untuk menghasilkan teori atau mengembangkan sebuah teori. Yang ketiga, ada penekanan pada proses. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh teori, karena pada penelitian ini dimulai dari data menuju teori. Selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, karena penelitian dituntut untuk berhati-hati baik dalam mengumpulkan data maupun dalam melakukan analisis data, hingga menemukan sebuah teori. Yang kedua, mengandung banyak bias, karena penelitian ini menggunakan analisa untuk melakukan perbandingan dan mensifatkan analisa dan penemuan yang baru, sehingga generalisasi yang dibuat akan mengandung banyak bias. Mungkin segitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Natasha. Untuk Noni bagaimana jawabannya? Ya, cukup. Terima kasih, Natasha. Baik, Ibu, ini untuk di seksi untuk untuk forum diskusinya udah atau dilanjut diskusi? Halo Ibu, untuk diskusinya ini ya Devi, kenapa? Dilanjutkan. Untuk diskusinya dilanjut atau udah? Apanya? Nggak kedengeran? Sesi diskusinya udah atau dilanjut ke sesi 2?
Masih ada yang mau ditanyakan? Dilanjut aja. Tadi ada Eko udah dijawab belum? Udah Bu, udah semua dijawab. Oh, boleh ditanyakan lagi aja. Ada yang mau masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Baik Bu. Untuk yang lainnya, jika ada yang mau ditanyakan kembali, dipersilahkan ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana, Devi? Langsung aja ke sesi selanjutnya aja ya Bu, ngambil kesimpulan atau gimana? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan. Terdengar, suara Ibu terdengar? Terdengar Bu. Gak ada suaranya Bu. Kenapa? Halo? Iya Bu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, atau tidak ada pertanyaan lagi, boleh disimpulkan lalu ditutup ya, Devi. Baik Bu. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu di mana grounded theory atau teori dasar merupakan salah satu pendekatan dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu di mana grounded theory dapat pula dikatakan penemuan teori baru atau teori dasar. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian tidak menggunakan teori sebagai dasar penelitian, melainkan melakukan penelitian untuk menemukan teori-teori baru. Penelitian seperti ini pertama kali dikembangkan oleh Barney, G. Glaser, dan Anselm L., yaitu di mana Strauss pada tahun 1967 yang ditandai dengan diterbitkan buku dengan judul The Discovery of Grounded Theory, namun di Indonesia baru dikenal pada tahun 1970. Metode pengumpulan data dalam penelitian grounded theory adalah wawancara, yaitu menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell 1998, wawancaranya dilakukan dengan mengumpulkan data, di mana wawancara dilakukan untuk menyerap atau satarute, yaitu di mana menemukan informasi yang kontinu untuk menambah hingga tidak lagi yang dapat ditemukan. Hasil proses pengumpulan dan analisis data ini adalah suatu teori level substantif atau substantif level teori yang ditulis oleh penelitian tertutup pada suatu masalah khusus atau populasi orang. Teori selanjutnya yaitu cenderung diuji secara empiris karena sekarang kita mengetahui variabel atau kategori data lapangan. Meskipun studi ini dapat diakhiri pada poin ini karena penurunan suatu teori merupakan hasil studi sah atau legitimate menurut Creswell 1998 halaman 57 sampai nomor 57 dan halaman 8. Mungkin kesimpulan diskusi kali ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kelompok 5 sudah presentasi dan tanya jawab. Silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke, tangan virtual ya. Berarti dengan terakhir kelompok 5, semua kelompok sudah presentasi ya? Sitri ya?
Iya, Bu. Oke, berarti materi untuk metode penelitian kuantitatif dan juga kualitatif sudah selesai. Akhirnya pertemuan ke-7 ini sampai grounded teori, UTS-nya berarti dari mulai ikat ya, dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini mengenai grounded teori. Soal UTS-nya masih soal ya, jadi UTS-nya Ibu beri soal esai mungkin 5 soal, tapi mungkin untuk UAS nanti sesuai dengan ini tuh proposal ya, proposal penelitian nanti yang akan kita bahas setelah pertemuan ke-8 berarti ya, mulai pertemuan ke-8 setelah UTS. Oke, sepertinya cukup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi